saya Prilia Wulandari, nomor absen 7. Dan saya Nuri Lydia, absen 25. Saya Karim Agustin, absen 12. Saya Morafin Nanda Saputra, absen 18. Saya Ahmad Wildani, nomor absen 2. Jadi terdapat teori permintaan uang yang pertama kali disebutkan oleh John Maynard Keynes yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 keinginan yang ingin dipenuhi masyarakat ketika melakukan permintaan uang. Apa saja? Yang pertama, tujuan berjaga-jaga. Mengapa? Karena banyak orang menyimpan uang dalam rangka untuk persiapan pendidikan dan dana cadangan jika ada yang sakit. Kemudian yang kedua, untuk melakukan transaksi. Tujuan ini adalah fungsi paling dasar uang. Mengapa? Karena uang itu sebagai alat tukar. Jika tingkat pendapatan rata-rata masyarakat semakin besar, maka uang yang dibutuhkan jauh semakin banyak. Lalu yang ketiga adalah uang itu sebagai kegiatan spekulasi. Apabila tingkat suatu bunga tinggi, maka jumlah uang yang dipakai untuk kegiatan spekulasi pun relatif semakin sedikit. Lalu yang kedua adalah teori permintaan uang klasik. Teori permintaan dan penawaran uang berikutnya yang harus dipahami adalah teori klasik. Di dalam teori klasik, permintaan uang tidak dipengaruhi oleh faktor tingkat suku bunga dan sebagainya, melainkan murni dipengaruhi oleh faktor pendapatan nasional saja. Sehingga menurut pandangan teori klasik, kebijakan moneter adalah salah satunya kebijakan yang paling efektif untuk mengatur permintaan uang, karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menggeser tingkat suku bunga. Jadi berikut adalah ciri utama dari permintaan uang klasik. Yang pertama, permintaan uang didorong karena kepentingan transaksi ekonomi. Yang kedua, pasar uang selalu dalam kondisi seimbang, ini penawaran uang sama dengan permintaan uang. Yang ketiga, keseimbangan dari pasar uang juga berperan terhadap penentuan tingkat harga. Yang keempat, analisis ekonomi juga jangka panjang menjadi penerka utama. Permintaan uang dalam masyarakat bisa berubah-ubah seiring waktu. Dalam kesehariannya, tingkat permintaan uang di masyarakat disebabkan oleh setidaknya 5 faktor seperti di bawah ini. 1. Ekspektasi kondisi perekonomian yang terjadi di masa mendatang. 2. Semakin banyaknya tingkat investasi dan penanaman modal, sehingga uang yang beredar pun harus semakin besar. 3. Tingkat suku bunga. 4. Keinginan masyarakat untuk menyimpan dan memegang uang baik sebagai alat bertransaksi, sebagai alat spekulasi, atau disimpan untuk berjaga-jaga. 5. Harga komoditas yang ada di pasaran. Grafik permintaan uang. Kurva permintaan uang cenderung menurun karena ada hubungan terbalik antara suku bunga dan jumlah uang yang diminta. Ketika suku bunga meningkat, biaya peluang untuk penyimpanan uang juga meningkat yang menyebabkan penurunan jumlah uang yang diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas teori penawaran uang. Nah, dalam teori penawaran ini terdapat 2 macam, yaitu teori penawaran uang tanpa bank yang pertama. Nah, teori ini menggunakan sistem standar emas. Pada teori ini, emas digunakan sebagai satu-satunya alat bertransaksi dan pembayaran. Pada skema sistem standar emas, otoritas moneter serta pemerintah tidak melakukan campur tangan di dalam pasar uang. Harga emas naik dan turun dipengaruhi oleh produksi emas dan neraca pembayaran. Ketika harga emas naik, maka produsen emas akan membuat produksi emas yang lebih banyak akan membuat jumlah emas meningkat, sehingga harganya turun. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang kedua, yaitu teori penawaran uang modern. Nah, dalam teori ini diterapkan berdasarkan sistem keuangan yang berlaku hari ini, yakni sistem standar kertas atau flat money. Pada teori ini, lembaga keuangan dan otoritas moneter adalah pihak yang menjadi sumber pembuatan uang. Lembaga keuangan berperan sebagai pencipta uang sekunder, sementara otoritas moneter berperan sebagai pembuat uang inti atau primer. Di dalam teori penawaran uang modern dikenal pasar yang terdiri dari sub pasar primer dan sub pasar sekunder. Setiap pasar memiliki permintaan dan penawaran sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran uang yang disebabkan oleh bank sentral atau pemerintahan. Berikut penjelasan faktor-faktor yang berpengaruh. 1. Tingkat harga komoditas barang dan jasa yang berlaku di pasar.
2. Besar suku bunga yang ditetapkan. 3. Selera masyarakat. 4. Besar pendapatan real yang memang diterima oleh masyarakat serta juga memperhitungkan tingkat inflasi dalam negara. 4. Kebijakan moneter yang diberlakukan berupa pembuatan uang yang baru untuk memperbanyak jumlah uang beredar. 5. Disesuaikan dengan keperluan pemerintah untuk menekan tingkat kenaikan harga, inflasi, memenuhi anggaran, serta menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik penawaran uang, seperti gambar yang sudah tertera di layar Anda. Bentuk kurva pada penawaran uang berbentuk diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Karena berdasarkan hukum penawarannya itu yang berbunyi bahwa jumlah yang produk ditawarkan berbanding lurus dengan harga. Sehingga jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik dan sebaliknya. Sehingga kurva penawaran mempunyai kemiringan positif, artinya variabel-variabelnya bekerja dalam arah yang sama. Dilanjutkan dengan kesimpulan. Teori nilai uang merupakan sebuah teori yang membahas mengenai masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai alat tukar tersebut. Nilai uang memang menjadi perhatian besar para ekonom. Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya sebuah nilai uang akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.